Hari kiamat adalah hari di mana semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dimatikan. Tak ada satu makhluk pun yang selamat pada hari itu, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah untuk meniupkan sangkakala, hancurlah alam semesta berupa langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 88. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Setelah tiupan pertama sangkala ditiupkan, nyawa seluruh makhluk diangkat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Ketika tiupan pertama sangkakala ditiupkan, menyebabkan guncangan yang hebat sebagai tanda kehidupan di dunia berakhir. Meski tiupan pertama dari sangkakala tersebut sudah terjadi, ada beberapa makhluk yang masih dikecualikan dari kematian. Sejumlah makhluk tersebut tetap hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rizki. Makhluk yang dimaksud adalah para malaikat, yaitu malaikat Hamalatul Arsy, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat maut. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut ruh malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Hamalatul Arsy secara berurutan, hingga malaikat Israel menjadi satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersisa pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai malaikat maut, tidakkah kau mendengar firman-Ku, kullu nafsin za'iqatul maut? Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati? Aku jadikan engkau untuk tugas itu dan engkau juga harus mati." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri, maka pergilah malaikat Israel ke sebuah tempat antara surga dan neraka. Di tempat itulah malaikat Israel mencabut nyawanya sendiri. Saat ia mencabut nyawanya sendiri, maka menjeritlah malaikat Israel dengan sangat keras. Digambarkan jika masih ada makhluk yang masih hidup, maka makhluk tersebut akan binasa karena mendengar jeritan malaikat Israel. Malaikat Israel berkata, "Kalau aku tahu sebagaimana sakitnya saat nyawa dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut nyawa orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Setelah malaikat Israel tercabut nyawanya dan mati, maka tinggallah Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha berdiri, maha esa, maha berkuasa. Itulah kematian malaikat maut yang mencabut nyawanya sendiri. Hal ini menunjukkan semua yang hidup akan mati. Bahkan malaikat maut pun memiliki kematiannya sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan terus hidup dan berdiri, bahkan di hari kiamat.